guys, saya Ricardo dari templatevi.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Sekarang kita sudah berada pada bagian ketiga dari layout web sederhana. Bagi kamu yang ketinggalan, kamu bisa kembali dulu ke belakang untuk melihat bagian pertama dan kedua tentang layout web sederhana ini. Oke, sejauh ini kita sudah membuat header, menu, main, dan footer di tengah browser. Sebelum kita lanjut, mungkin kita hapus dulu semua teks yang ada pada masing-masing div ID-nya. Ya, kita sudah tidak membutuhkannya lagi guys. Oke, selanjutnya kita akan buat beberapa settingan default versi kita sendiri di sini. Pertama, kita akan hilangkan nilai margin dan padding yang secara default melekat pada elemen HTML-nya. Misalnya di dalam div ID header ini, saya buatkan satu tag heading dengan teks judul artikel. Kemudian saya buatkan satu tag paragraf dengan teks ini adalah paragraf. Dan satu lagi, saya buatkan tag unordered list dengan dua list. Untuk list yang pertama saya buatkan teks menu 1 dan list kedua saya buatkan menu 2. Ya, di sini saya membutuhkan properti bantuan border lagi untuk mengetahui apakah heading 1, paragraf, dan unordered listnya mendapatkan margin dan padding pada kondisi default. Ya, kondisi default di sini maksudnya adalah sebelum kita memberikan properti margin dan padding pada heading 1, paragraf, dan unordered listnya. Oke, pada file stylenya saya tambahkan selektor H1, P, UL sebagai elemen yang akan diberi style. Ya, tanda koma ini maksudnya kita memberikan style yang sama pada tag heading 1, paragraf, dan unordered listnya. Oke, kemudian saya berikan properti bantuan border dengan nilai 1 pixel solid red. Dan bila kita coba save, refresh browser, ya seperti apa yang telah kita lihat di sini, heading 1 dan paragraf memiliki jarak. Begitu juga antara paragraf dan unordered list juga memiliki jarak. Nah, jarak-jarak ini kita sebut dengan margin. Sementara itu antara unordered list dengan list yang ada di dalamnya juga memiliki jarak. Nah, jarak ini kita sebut dengan padding. Jadi secara default atau sebelum kita beri properti margin dan padding kepada ketiga elemen ini, ternyata heading dan paragraf mendapat properti margin, sedangkan unordered list mendapat properti margin dan padding. Kondisi default seperti inilah yang akan kita hilangkan. Oke, caranya adalah pada file stylenya, agar lebih teratur lagi mungkin kita buatkan di atas selektor tanda pagar kontainer ini. Ya, kita buatkan selektor baru, yakni tanda bintang. Ini artinya kita menyeleksi semua elemen HTML termasuk tag body dan tag HTML. Oke, lalu kita berikan properti margin dengan nilai 0 dan properti padding dengan nilai 0. Ya, penulisan satu angka pada nilai margin dan padding ini artinya berlaku pada semua sisi elemen, baik itu sisi atas, kanan, bawah, dan kiri elemen. Jadi nantinya semua elemen HTML yang berada di dalam tag body tidak akan mendapat properti margin dan padding secara default. Bila kita coba save, refresh browser, ya semua elemennya sudah merapat satu dengan yang lainnya. Ya, ini menandakan kita sudah menghilangkan properti margin dan padding yang melekat secara default pada semua elemen HTML. Pemberian margin 0 dan padding 0 pada semua elemen HTML ini akan sangat membantu sekali dalam penyusunan tata letak elemen HTML pada halaman web. Ya, oke, saya hapus dulu selektor H1, paragraf, dan unordered listnya, dan saya kembalikan lagi ke awal elemen HTML-nya. Sekarang kita buatkan jarak ke bawah antara tag buka tutup tiap-tiap div ID-nya. Oke, sekarang kita mulai memberikan elemen-elemen yang kita butuhkan pada tiap-tiap tag div ini. Ya, kita mulai pada area div ID header ini. Di dalam buka tutup tag div ID header, kita berikan satu div baru lagi, dan kita berikan atribut ID dengan nilai logo. Nah, disinilah nantinya tempat logo kita. Kita bisa menambahkan gambar pada background div ID logo ini, ataupun kita bisa menambahkan teks heading 1 di dalam div ID logo ini. Ya, di sini kita gunakan saja teks heading 1 untuk logonya. Oke, di dalam div ID logo kita tambahkan heading 1, dan untuk teksnya terserah kamu guys. Di sini saya buatkan saja logo website saya. Oke, untuk logonya kita cukup seperti ini saja guys. Sekarang kita pindah pada area menu. Di dalam tag buka tutup div ID menunya, kita buatkan tag unordered list, dan kita buatkan 4 list di dalamnya. Oke, sekarang kita berikan teks pada masing-masing listnya. Pertama kita buatkan beranda, kedua profil, ketiga portfolio, dan terakhir mungkin kontak.
Nah, ketika list ini nantinya diklik oleh user, maka nanti user akan diarahkan kepada file halaman web yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, agar teks ini bisa diklik, kita kelilingi masing-masing teksnya dengan tag A atau tag hyperlink. Oke, bila sudah, sekarang kita arahkan user pada masing-masing halaman webnya. Untuk beranda pada tag A-nya, kita tambahkan atribut href dengan nilai index.html. Ya, karena halaman beranda adalah file index.html ini, maka halaman beranda merupakan halaman user interface website kita. Oke, selanjutnya untuk profil kita berikan atribut href dengan nilai profil.html. Untuk portfolio kita berikan atribut href dengan nilai portfolio.html. Dan terakhir kontak kita berikan atribut href dengan nilai kontak.html. Oke, sejauh ini kita masih memiliki satu file untuk halaman webnya, yakni index.html. Artinya kita harus membuat lagi 3 file HTML yang baru untuk halaman profil, portfolio, dan kontak. Ya, kita akan membuatnya nanti di belakang setelah kita selesai pada file index.html ini. Oke, sekarang kita pindah pada area main. Di dalam buka tutup tag div ID main ini, kita berikan 2 div baru lagi. Untuk div pertama kita berikan atribut ID dengan nilai konten. Untuk div kedua kita berikan atribut ID dengan nilai site. Pada div ID konten kita berikan saja dulu teks konten, dan pada div ID site kita berikan teks bagian tepi. Jadi konten ini nantinya wilayah utama dari halaman web kita, dan site ini adalah bagian tepi dari halaman web kita. Oke, kita biarkan saja dulu seperti ini guys. Sekarang kita lanjut pada area footer. Di dalamnya kita buatkan teks copyright, simbol dan copy titik koma 2013 website saya.com, dan kita tambahkan teks all right reserve. Karakter pada simbol dan copy titik koma ini menunjukkan lisensi halaman web pada website kita. Oke, ini semua adalah elemen-elemen HTML yang kita gunakan pada halaman web kita. Dan sekarang mari kita coba guys, save, refresh browser. Ya, browser sudah menampilkan teks logo website saya, beranda, profil, portfolio, kontak, konten, bagian tepi, dan copyright. Oke, selanjutnya kita akan memberikan style pada halaman web kita. Pertama kita tentukan jenis teks apa yang akan kita gunakan pada halaman web kita. Ya, ini berguna untuk mengantisipasi settingan default pada teks yang mungkin saja berbeda pada browser yang berbeda. Seperti yang kita ketahui ada beberapa jenis browser seperti Mozilla, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kita harus memastikan tampilan halaman web kita tetap sama walaupun ditampilkan pada browser yang berbeda, termasuk juga tampilan jenis teks pada halaman web kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Bila kita klik pada tombol penyesuaian Google Chrome ini, dan kita masuk pada setelan, klik tampilan setelan lanjutan, lalu kita klik tombol sesuaikan pada konten web. Ya, di sini ada informasi settingan default text yang dipakai oleh Google Chrome. Ya, Chrome menggunakan font jenis Times New Roman dengan ukuran font 16 pixel. Mungkin pada browser lain jenis default fontnya berbeda. Oleh sebab itu penting sekali menentukan jenis font pada halaman web kita, ya agar tampilan teks kita nantinya tidak berubah-ubah pada browser yang berbeda. Oke, sekarang kita ke file style.css. Ya, agar lebih gampang dibaca, kita buatkan selektor body di bawah selektor tanda bintang ini. Nah, selektor body ini berlaku pada semua tag yang berada di dalam tag body. Kita beri properti font family dengan nilai, ya misalnya kita gunakan font jenis Arial. Nah, di sini kita disarankan untuk menambahkan beberapa jenis font lagi. Hal ini untuk mengantisipasi apabila browser tidak dapat menampilkan jenis font yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di dalam memilih jenis font tambahannya, kita disarankan untuk menggunakan jenis font yang mirip dengan jenis font yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, jenis font yang mirip dengan Arial adalah Helvetica dan sans serif. Pada halaman wordpress.com ini, di sini ada beberapa jenis font family yang sering digunakan pada web. Ya, kamu bisa mencobanya sendiri di sana guys. Oke, sekarang jenis font yang kita gunakan pada halaman web kita adalah Arial dengan jenis font tambahan Helvetica dan sans serif. Dan untuk besaran fontnya, kita gunakan properti font size dengan nilai 0,9 IM. Ya, sebagai informasi, satuan ukuran IM lebih akurat daripada satuan ukuran pixel. Ya, tapi kamu juga bisa menggunakan satuan ukuran pixel di sini. Bila kita coba save dan refresh, ya kita sudah mendapatkan jenis font Arial dengan ukuran 0,9 IM pada browser.
Oke, sekarang kita akan berikan style pada headernya. Kita berikan jarak antara logo website dengan menu di bawahnya. Untuk melakukannya kita cukup memberikan margin pada div ID header. Ya, karena div ID header adalah wadah dari div ID logo. Oke, pada file stylenya kita ketikkan tanda pagar header. Ini artinya kita menyeleksi elemen HTML yang memiliki atribut ID header. Pada kasus ini kita sedang menyeleksi div ID header dan kita berikan properti margin bottom dengan nilai, ya kita buat saja 10 pixel. Ini artinya kita beri jarak antara div ID header dengan elemen yang di bawahnya, yang pada kasus ini adalah div ID menu, sebesar 10 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya antara logo dan menu sudah ada jarak. Oke, sekarang kita berikan style pada menunya. Pertama kita hilangkan simbol yang melekat pada tiap-tiap list menu ini. Oke, pada file stylenya di sini kita tambahkan selektor tanda pagar menu spasi UL. Ini artinya kita menyeleksi unordered list, yang mana unordered list tersebut berada di dalam elemen yang memiliki atribut ID menu. Ya, elemen tersebut adalah div ID menu ini. Oke, sekarang kita berikan properti list style dengan nilai none. Bila kita coba save, refresh browser, ya simbol pada semua listnya sudah hilang. Oke, sekarang kita akan buatkan semua listnya ditampilkan sebaris. Ya, untuk menu navigasi halaman web biasanya kita menggunakan tipe menu horizontal. Pada file stylenya kita tambahkan selektor tanda pagar menu spasi UL spasi LI. Ini artinya kita menyeleksi tag LI, di mana tag LI tersebut berada di dalam tag UL dan tag UL tersebut berada di dalam elemen yang memiliki atribut ID menu, yang dalam hal ini adalah div ID menu. Oke, lalu kita berikan properti float dengan nilai left. Kita sudah membahas tentang properti float sebelumnya. Bagi kamu yang belum mengetahuinya, kamu bisa lihat video kita mengenai properti float. Oke, boleh kita coba save, refresh browser. Ya, list menunya sudah ditampilkan sebaris. Bila kita perhatikan di sini, konten juga ikut ditampilkan sebaris dengan list menunya. Nah, sekarang kita normalkan pemberian properti floatnya agar susunan elemennya tetap seperti semula. Oke, di sini saya tambahkan selektor titik clear left. Ya, ini artinya kita menyeleksi elemen HTML yang memiliki atribut kelas clear left. Oke, kita berikan properti clear dengan nilai left. Ya, kamu bebas memberi nama apa saja pada selektornya asalkan properti yang kamu gunakan di sini adalah clear dengan nilai left. Nah, karena pada file index.html kita belum memiliki elemen yang memiliki atribut kelas clear left, maka selanjutnya kita buatkan satu elemen baru dengan atribut kelas clear left. Oke, kita buatkan satu tag div baru di bawah tutup tag UL ini dan kita beri atribut kelas dengan nilai clear left. Ya, jadi di sini kita menormalkan penggunaan properti float left di antara elemen yang mendapatkan float left dengan elemen yang tidak ingin terkena float left. Jadi kita membatasi pengaruh floatnya hanya pada tag UL saja, guys. Oke, pastikan kita sudah save file stylenya dan kita save juga file HTML-nya. Dan bila kita refresh browser, ya konten sudah diletakkan di bawah menu sama seperti pada posisi sebelumnya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi dalam memberikan style pada menunya, saya akan berikan properti bantuan pada tag UL, tag LI, dan tag A untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kita selesai memberikan style. Pada tanda pagar menu UL, saya tambahkan properti border dengan nilai 1 pixel solid red. Kemudian pada tanda pagar ULLI, saya tambahkan juga properti border dengan nilai 1 pixel solid green. Untuk tag A, kita buatkan dulu selektornya. Tanda pagar menu spasi UL spasi LI spasi A. Ini artinya kita menyeleksi tag A yang berada di dalam tag LI, di mana tag LI tersebut berada di dalam tag UL dan tag UL tersebut berada di dalam elemen yang memiliki atribut ID menu, yakni div ID menu. Oke, saya tambahkan properti border dengan nilai 1 pixel solid yellow. Dan bila kita coba save, refresh browser, ya tag UL adalah border merah, tag LI adalah border hijau, dan tag A adalah border kuning. Di sini border hijau dan border kuning tampak menempel, yang artinya luas area tag LI sama dengan luas area tag A. Oke, kita sudah tahu di mana posisi masing-masing tag A-nya pada halaman web. Dan kita lanjutkan memberi style pada menunya. Pertama kita berikan jarak antara teks pada menunya. Di sini kita tidak melakukannya dengan cara menggeser tag LI-nya, tetapi kita akan berikan padding pada tag A. Hal ini untuk menjaga agar luas area tag LI dan luas area tag A tetap sama. Oke,
Oke, pada tanda pagar ULLIA kita tambahkan padding 0,20 pixel. Ini artinya kita memberikan jarak antara teks dengan tag A sebesar 0 pixel sisi atas bawah dan 20 pixel sisi kanan kiri. Bila kita coba save dan refresh browser, ya kita sudah memberikan jarak antara teks pada menunya akibat pemberian padding pada tag A 20 pixel kiri dan 20 pixel kanan. Sebenarnya di sini kita juga bisa memberikan padding pada bagian atas dan bawah pada teks menunya untuk memberikan jarak antara teks dengan bagian atas dan bawahnya. Tapi di sini kita coba dengan cara memberikan properti line height untuk memberikan jarak antara teks dengan bagian atas dan bawahnya. Oke, sekarang pada tanda pagar menu ULLIA-nya kita tambahkan properti line height dengan nilai kita buatkan saja 30 pixel. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya di sini kita sudah mendapatkan jarak antara teks dengan bagian atas dan bawahnya. Properti line height bukan memberikan tinggi pada teksnya, tetapi memberikan tinggi pada baris teksnya. Oke, tapi di sini kita masih memiliki masalah. Bila kita lihat di sini area dari border kuning tidak menempel lagi dengan border hijau. Artinya luas area tag A sudah tidak sama lagi dengan area tag LI, sehingga di sini kita tidak mendapatkan efek mouse yang sama pada area tag LI-nya. Oke, kita akan menyamakan luas areanya dengan cara pada tanda pagar menu ULLIA-nya kita tambahkan properti display dengan nilai block. Ya, di sini kita merubah sifat inline pada tag A menjadi block agar memiliki luas area yang sama dengan tag LI. Bila kita coba save dan refresh, ya luas area tag A sudah sama dengan luas area tag LI, sehingga kita mendapatkan efek mouse yang sama pada semua area tag LI. Oke, sekarang kita buatkan pembatas antara menu dengan mainnya. Kita gunakan border bawah pada tag UL. Tapi di sini border atas dan bawah pada tag UL saling menempel. Sekarang kita pisahkan dulu border atas dan bawahnya dengan cara memberikan dimensi tinggi pada tag UL. Oke, pada selektor tanda pagar menu UL kita tambahkan properti height dengan nilai sebesar nilai dari line height pada tag A, ya 30 pixel. Lalu pada bordernya kita gunakan border bottom dengan nilai 1 pixel solid tanda pagar 000. Oke, sekarang kita hapus border bantuan pada LI dan kita hapus juga border pada A. Ya, kita sudah tidak membutuhkannya lagi guys. Bila kita coba save dan refresh, ya di sini kita sudah mendapatkan border hitam hanya pada sisi bawah menu. Oke, saya hentikan dulu sampai di sini guys. Pada layout web sederhana bagian keempat kita akan menyelesaikan layout webnya. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@lamclubview.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.